Pada hari yang cerah ini, Haji Sumail Abdullah, anggota DPR RI Komisi 5, disambut dengan penuh kehangatan oleh para santri dan para pengurus pesantren Ar-Ridwan, sebagai bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat pesantren, dengan melakukan kunjungan silaturahmi ke Yayasan Pondok Pesantren Ar-Ridwan, yang terletak di Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Para yang hormati, wabil khusus Pak Haji Sumail yang kulo menangko pengasuh aturakan sugeng rendah sugeng rawuh Bapak saat beserta hubungan kulo pribadi aturakan Pak Purun Samet atau mewakili pengurus masyarakat. Mugi-mugi rawuh panjenengan wonten mriki saged memberikan udara segar wonten Pondok Pesantren Ar-Ridwan untuk ke depan pengembangan, sekaligus kulo atas nama pengasuh nyuwun abdi pangapunten dengan kata-kata pilih yang berkaitan bersama penyambutan wonten mriki ala dari Bapak semoga singkatan mungkin mengatakan awal dari kulo. Dalam kunjungan yang berkesan tersebut, Haji Sumail Abdullah, anggota DPR RI Komisi 5, tidak hanya menyampaikan pesan harmonisasi antara masyarakat dan pemerintah, tetapi juga memberikan hadiah yang begitu berarti bagi salah satu kiai di pondok pesantren tersebut. Dalam sambutannya, Insinyur Haji Sumail Abdullah menyampaikan apresiasi yang tinggi atas peran dan kontribusi pondok pesantren dalam membentuk karakter dan bagi generasi muda. Pak Masuri kemudian bisa hadir di pondok pesantren ini. Kegiatan kami yang begitu padat untuk tugas-tugas kenegaraan kami menyatakan diri, misalnya malam Sabtu, alhamdulillah saya bisa pada silaturahim di tempat ini, dan tentu sebagaimana yang Pak Prabowo memberikan kepada kami untuk terus bersilaturahim dengan para alim, para ulama dan seluruh masyarakat. Kami juga diperintahkan untuk datang ke sudut-sudut kota, pelosok-pelosok kampung, agar pertama menyampaikan salam beliau Pak Prabowo Subianto, sekaligus mohon doa supaya beliau juga diberi kesehatan, kekuatan, dan insya Allah beliau mencalonkan presiden di 2024. Maka dengan harapan bahwa masyarakat memberikan kepercayaan kepada beliau untuk memimpin republik ini, itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo akan menjadi presiden di usia sekian. Hari ini adalah waktunya, saya kira ibu bapak sekalian, begitu melihat bahwa reaksi masyarakat, respon masyarakat terhadap beliau begitu besar hari ini. Saya sudah berjalan ke berbagai pelosok negeri, bahkan di luar negeri, bahwa dukungan terhadap beliau itu sangat luar biasa. Hari ini Pak Prabowo fokus untuk keliling-keliling di tengah-tengah di luar tugas-tugas kenegaraannya. Biasanya hari Sabtu, hari Minggu terus menyempatkan diri untuk suara ke berbagai elemen dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh nasional maupun tokoh-tokoh agama. Maka kami punya tugas untuk mensosialisasikan Partai Gerindra agar tidak melekat di hati masyarakat. Pak Prabowo jadi presiden, sosok pemimpin ke depan yang pas adalah beliau. Berkat ketulusan, berkat kesabaran, waktu itu dan kenegarawanan beliau, maka jadilah Pak Prabowo yang sekarang ini yang didamkan. Tapi kami di Gerindra diajari oleh beliau bahwa kita kampanyenya adalah kampanye seduh, kita menampilkan kebaikan-kebaikan, kita menampilkan ide dan gagasan bagaimana cara memperbaiki keadaan lewat kebijakan-kebijakan yang kita ambil di Jakarta maupun di daerah-daerah. Maka saya selalu bilang kepada kader-kader Partai Gerindra untuk selalu menyerap aspirasi-aspirasi dari masyarakat, dan kemudian kita jadikan bahan diskusi, bahan musyawarah dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang diambil memihak kepada
kepentingan untuk rakyat. Ibu bapak sekalian, kami dikasih bekerja oleh Pak Prabowo untuk selalu mendengar, selalu menerima aspirasi-aspirasi. Bapak sekalian, kenapa harus Pak Prabowo misalnya? Pak Prabowo mempunyai satu kapasitas besar, dia punya kemampuan untuk mengelola publik yang besar ini. Pak Prabowo itu selalu memberikan bahwa kebutuhan NKRI itu adalah hal yang utama. Kita sudah sepakat bahwa negara kita terdiri dari berbagai bangsa, suku dan agama, semuanya harus terayomi sesuai dengan porsi masing-masing. Kita berbeda keyakinan, kita juga sebagai umat Islam, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, lakum dinukum waliya. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamamu. Ketika Anda berbuat baik, orang tidak lagi bertanya apa agamamu, karena itulah yang ditampilkan oleh Islam, karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, tidak lagi bertanya. Artinya apa? Ketika itu orang menampilkan kebaikan-kebaikan, itulah Islam. Itulah rahmat bagi seluruh alam, seluruh umat manusia seperti itu. Maka saya juga bersyukur, ya, sehingga saya meyakini secara pribadi bahwa barangkali memang Pak Prabowo disiapkan untuk memimpin Indonesia ini agar kondisi yang lebih baik dan lebih baik. Saya berharap kepada ibu sekalian untuk kita bersama-sama terlibat di dalam sebuah gerakan, terlibat di dalam sebuah perjuangan, kita bersama-sama nantinya ikut memenangkan Pak Prabowo Subianto, dan insya Allah menurut saya ibu sekalian tidak akan salah pilihan dengan untuk bergabung dengan Gerindra, walaupun orang bilang katanya ya Pak, setiap partai cuma dari kecap nomor 1 ya gitu kan. Tapi insya Allah ibu sekalian bahwa kita berada di rel dan garis yang tepat untuk menjadikan Pak Prabowo Subianto menjadi presiden di Republik ini. Dan kegiatan kebaikan ini dalam rangka untuk menyiapkan anak-anak kita, ya, penerus-penerus bangsa kita berkarakter, berakhlak mulia sebagaimana tuntunan Rasulullah. Kami juga matur nuwun selaku KPG adalah pejabat pemerintahan, terutama kepada para kiai yang telah mengambil alih peran pemerintah. Saya bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. Insya Allah kami akan terlibat di dalam pembangunan ini. Amin, amin ya Allah. Tadi sudah saya sebut, meskipun nanti hanya uang muka 10 juta, biar untuk beliau ini naik haji. Siap. Ya. Jadi kita dapat 10 juta untuk mendaftar naik haji. Yang lain kita pikirkan, Mas. Siap. Yang lain kita pikirkan. Ya. Kira-kira itu penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, Haji Sumail Abdullah juga memberikan kabar gembira kepada Pondok Pesantren Ar-Ridwan bahwa salah satu kiai di pondok pesantren tersebut akan mendapatkan hadiah berupa paket ongkos naik haji sebagai bentuk apresiasi dan dukungan atas peran pondok pesantren dalam memajukan pendidikan dan spiritualitas di tanah air. Yang dipimpin oleh pengasuh Ustadz Kiai Imam Syafi'i. Saya tadi ketika contoh omongan, tapi saya pikir itu adalah doa, dan insya Allah dalam waktu dekat beliau sudah terdaftar sebagai calon jemaah haji. Ya, dalam waktu dekat juga akan kami kawal. Antriannya jangan sampai 30 tahun, kalau bisa diperpendek menjadi 5 tahun. Amin. Bentuk bantuan yang diberikan berupa apa ya? Satu adalah tentu nanti adalah fasilitas-fasilitas untuk kegiatan belajar mengajar bagi anak-anak santri, dan kemudian bila ini sudah terdaftar di Kementerian Agama maupun di Kementerian Pendidikan, kami akan juga memberikan beasiswa bagi anak-anak didik yang ada di sini melalui program pemerintah yang namanya program Indonesia Pintar. Hari ini saya membagikan kurang lebih ada 2.000. Tahun ini kami membagikan program Indonesia Pintar itu 20.000 di 3 kabupaten, salah satunya itu.
dan kaitannya dengan fasilitas-fasilitas yang kurang memadai ini menjadi concern daripada Partai Gerindra, bagaimana Pak Prabowo menghentikan untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama komunitas-komunitas keagamaan, di mana anak-anak kita di tempat di situ diajari, dididik untuk paham tentang agama, yang akhirnya nanti akan berakhlak dan punya ilmu pengetahuan yang memadai dalam rangka menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik. Haji, pesan apa untuk warga sini utamanya? Mari kita di dalam kontestasi ini dengan suasana sejuk. Artinya tidak boleh kita saling mencela. Yang harus kita tampilkan adalah kebaikan-kebaikan ataupun kebagusan-kebagusan yang kita kenal dengan bahasa kerennya beradu ide dan gagasan. Ya, jadi tidak boleh saling mencela karena kita sejatinya adalah kalau kita naikkan ke atas lagi kita saudara sebangsa dan setanah air. Pak Prabowo titip pesan kepada kami seperti itu. Mari pendukung-pendukung Gerindra, pendukung-pendukung Prabowo untuk senantiasa memberikan kesejukan di lingkungannya, tidak mencela. Tampilkan apa yang telah dilakukan oleh kader-kadernya, tampilkan apa yang telah dilakukan oleh Partai Gerindra secara umum dan secara khusus apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo selama ini, selama menjabat atau mendampingi Pak Jokowi di dalam pemerintahan. Ada lagi? Cukup? Kiai yang beruntung tersebut adalah Kiai Imam Syafi'i, seorang ulama dan pendiri Yayasan Pondok Pesantren Ar-Ridwan, yang telah memberikan pengabdian luar biasa dalam bidang pendidikan dan dakwah di wilayah tersebut. Dalam momen yang haru, Kiai Imam Syafi'i menerima hadiah ongkos naik haji acara tahunan yang kebetulan diapresiasi oleh Bapak Yusuf Ismail. Ya, alhamdulillah bisa hadir tahun ini. Disebut sukses tadi? Alhamdulillah sangat sukses. Ya. Terus kedatangannya Pak Haji Sumail seperti apa? Ini positif Sangat positif sekali. Masyarakat antusias. Insya Allah masyarakat sangat gembira atas kedatangan beliau. Iya. Yang sepertinya memberikan kemanfaatan ke masyarakat. Begitu. Ini baru kali ini Pak Haji Sumail? Baru ini. Oh, gitu. Alhamdulillah insya Allah Baik, semoga Sumail. ini diijabah. Saya didaftarkan haji. Alhamdulillah. Amin, Insya Allah amin. katanya untuk dipercepat biasanya 30 tahun akan dicepatkan 5 tahun. Semoga ini didengar oleh Allah. Iya, Sudah ini. menjadi kebanggaan bagi kami terhadap beliau. Semoga beliau diberikan kesehatan, kelancaran Amin, amin. dengan segala Iya. urusannya. Ini sebuah berkah. Sangat berkah sekali Oh, bagi gitu. kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas bisa cerita ini gelaran apa? Silaturahmi apa? Silaturahmi kedatangan tamu DPR RI Insinyur Sumail Abdullah di kediaman Pondok Pesantren Ar-Ridwan Begitu. untuk menyambung kesilaturahmian karena selama ini pondok pesantren kita belum ada yang berkedatangan untuk DPR RI kita. Untuk kedepannya biar ada kesinambungan antara pemerintah dengan pondok kami. Kaitannya dengan untuk pembangunan dan lain sebagainya. Oh begitu. Pembangunan nanti asrama baik itu gedung maupun beasiswa-beasiswa yang ada di program-program pemerintah, mungkin dengan adanya DPR RI Pak Insinyur Sumail bisa menjembatani kita. Belum sama sekali pemerintah yang menyentuh begitu. pondok kami, Pak. Oh begitu. Pesan kami seluruh pengurus Pondok Pesantren Ar-Ridwan, mudah-mudahan lantaran DPR RI Pak Insinyur Sumail bisa menjadi kesinambungan yang baik dan semoga hubungan antara pemerintah dengan pondok pesantren bisa menjadi normal atau menjadi yang lebih baik lagi. Lebih sinergi ya. Lebih bersinergi lagi. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.